have funky. Dime tu verdad, porque ella te está sacando. No sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo semuanya, kami dan kelompok 1 ingin membuat video wawancara mengenai bioantropologi keperawatan dan keahlian antropologi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Chelsea Mario. Perkenalkan, nama saya Nadia Zara. Perkenalkan, nama saya Dewa Kesnaga. Perkenalkan, nama saya Lydia. Selamat siang Bapak. Di sini kami dari SMA Negeri 1 Tanah ingin mengajar Bapak tentang paleontologi dan geoantropologi keperawatan. Paleontologi ini bisa disebut juga ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kehidupan manusia di zaman dahulu. Geoantropologi keperawatan ini mempelajari tentang ilmu yang mempelajari kesehatan manusia. Sebelum itu kami persilakan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang juga kepada sekalian. Perkenalkan, nama saya Fikri yang tinggal di Tanah Jawa, Desa Banyuasin. Jadi di sini saya dan anak lagi ingin mewawancarai kami mengenai peradaban zaman dulu. Semoga bisa menjadi bahan bagi adik-adik untuk kedepannya. Kami ingin bertanya kepada Bapak. Yang pertama, apakah Bapak pernah mendengar tentang manusia purba? Kalau mendengar manusia purba, kita semua orang pasti pernah mendengarnya. Terutama saya, karena saya juga dulu pernah sekolah dan dipelajari juga di sekolah, karena itu sebagian dari sejarah yang harus diketahui khususnya kepada kita generasi muda mengenai kehidupan di zaman dulu. Jadi mengenai manusia purba itu, itulah kalau di pelajaran itu merupakan suatu asal usul terjadinya manusia yang walaupun dulunya itu berbentuk ya kita bilang aja seperti hewan, tetapi dengan lambat laun dengan perubahan regenerasi itu menjadi berubah dan menjadilah manusia yang sekarang. Jadi itu merupakan kita bilang aja nenek moyang kita zaman dahulu lah sebelum terjadinya manusia yang sekarang. Kedua, menurut Bapak, bagaimana cara hidup orang zaman dahulu sebelum ada listrik dan teknologi? Kalau mengenai listrik dan teknologi, kalau di zaman dulu sih kita bilang ya nenek moyang kita. Kalau di zaman saya sih sudah ada sih yang namanya itu listrik itu udah. Tapi kalau pengetahuan saya mengenai listrik ya, belum ada juga.
kalau di zaman dulu itu sih ya kan mungkin memang teknologi itu belum sampai ke situ penerang. Tapi kalau penerang pertama itu kan setelah di era 80-an. Jadi kalau di zaman dahulu itu yang kita itu mereka hanya mempergunakan apa yang bisa menjadi alat penerang. Contohnya dulu itu kita bilang aja kalau terkenalnya dulu lampu teplok gitu, bahkan kita bahasa terkenal itu, atau lilin zaman dahulu itu ada yang besar dia dan sebagainya. Tapi kalau mengenai teknologi ya mungkin itu memang masa itu belum ada sih yang mengenai pelajaran ataupun mengenai penerangan mengenai teknologi. Ya hidup masyarakat dulu itu ya hidup dengan berdampingan dengan alam. Kalau masalah teknologi mungkin besar ya memang belum ada sih, karena belum sampai lah wawasan ataupun ilmu mengenai teknologi. Ya rasanya itu aja. Kebiasaan makan atau minum Jadi kayaknya punya masa lalu ceritanya. Kalau kebiasaan itu kebiasaan leluhur lah gitu. Tapi kalau kebiasaan itu sepertinya banyak yang diberitahu ataupun yang diterapkan. Yang mudah-mudahan sampai sekarang pun di keluarga saya masih saya terapkan. Contohnya itu makan bersama. Itu kalau di zaman dahulu itu atau nenek moyang kami itu yang namanya makan bersama itu seperti di satu tempat di gelas tikar atau sekarang di meja makan. Itu tetap saya terapkan sampai sekarang. Ya mudah-mudahan itu akan terus bergenerasi selanjutnya di keluarga saya, dan yang sebagainya ataupun yang lainnya itu seperti kita bilang aja leluhur itu banyak memberikan apa sih ya namanya mengenai perobatan tradisional seperti obat mata yang dari daun-daunan ataupun obat sakit perut yang dari daun-daunan dan sebagainya. Jadi itu kemungkinan besar hingga saat ini kayaknya yang seperti itu tidak bisa ataupun tidak terlupakan, karena itu lebih efisien dibandingkan yang sekarang. Jadi ada lagi pertanyaan? Ya kalau pendapat saya pribadi untuk saat ini mengenai perobatan sebetulnya dua-dua sih bagus. Cuman Kalau sakit biasanya lebih memilih puskesmas, pakai obat tradisional atau biasa. masih dari pertanyaan ini kalau mengenai berobat, memilih berobat ke puskesmas atau berobat tradisional, saya rasa keduanya itu memang sih baik. Tentunya kalau kita berobat tradisional ini kan sifatnya darurat ataupun mendadak. Kalau ke puskesmas itu kan kebanyakan dalam berobat puskesmas itu setelah si pasien ini mengalami sakitnya agak lama gitu, 2 hari 3 hari perkembangan baru kembali ke puskesmas. Kalau obat tradisional ini dia bersifat dadakan. Dadakan itu dia alternatif pertama lah, pertolongan pertama. Contohnya kita batuk gitu, tiba-tiba batuk, oh minum air dulu, nah ini ya, sakit perut, daun ini
bermain brand, bermain video jago. Nah, itu sifatnya pertama. Ini kalau yang namanya tadi setelah kita orang-orang tradisional itu tidak ada ya langkah selanjutnya itu otomatis kemana gitu, otomatis kita kepada dokter ya, tujuannya ya ke puskesmas lah yang atau lebih dekat. Baru kita nanti setelah ke puskesmas, kalau memang di situ perawatannya bagus ya kita sembuh, ya mudah-mudahan tidak berlanjut ke rumah sakit. Tapi kalau tidak kan ya otomatis kita berobatnya ke rumah sakit atau sebagainya. Jadi saya rasa antara berobat ke puskesmas dengan tradisional itu, kalau saya pribadi, keluarga saya itu ya kedua-duanya bermanfaat, kedua-duanya harus kita jalani asal lebih parah ya, itu sih saya itu lebih efisien saya rasa, hemat biaya. Terima kasih. Kalau pertanyaan itu sih saya karena orang tua saya sebenarnya ada, tapi pengalaman merawat orang tua, saya bilang ini yang udah lanjut usia atau bahasanya itu usia. Jadi di sini saya rasa kalau mengenai merawat orang tua ataupun keluarga yang lanjut usia ya, itu harus membutuhkan kesabaran. Itu yang paling utama, sabar. Karena orang tua dia sifatnya itu akan kekanakan. Sekali kita ekstra kerja, pikiran, kesabaran, itu harus bergantinya. Karena orang yang sudah umur itu akan cerewet orang. Jadi kemungkinan besar nanti kalian akan mengalami seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengambil sedikit dari apa yang saya berikan. Jadi mudah-mudahan lah ini apa yang kalian bertanyakan kepada saya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat lah bagi yang masing-masing saya rasanya. Oke, ada lagi. Yang datang dari satu tanah Jawa yang mau berkunjung dengan kami dan mewawancarai mengenai sejarah kita, sejarah manusia, mengenai hal-hal yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Ya.